Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azanur Afifah, NRP 101904043, kelas PL4B, Program Studi Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Sistem Kontrol Pengolahan Limbah, yaitu tentang sistem kontrol pada storage tank dengan integrasi display LCD 16x2. Pada sistem kontrol terdapat 4 komponen yang wajib ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada sensor, yang kedua ada controller, yang ketiga ada aktuator, dan yang keempat ada display. Dimana pada sistem kontrol di storage tank ini sensor yang digunakan yaitu sensor ultrasonik HCSR04, dimana sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur variabel berupa ketinggian. Sensor ultrasonik ini sendiri juga biasa disebut dengan ultrasonic level transmitter, di mana pada sensor ultrasonik terdapat 4 kaki, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Nah, keempat kaki ini masing-masing akan terhubung dengan breadboard yang juga sudah dialiri arus ataupun dialiri dan terhubung dengan pin-pin dalam Arduino. Yang pertama yaitu VCC. VCC ini akan terhubung dengan arus positif. Lalu yang kedua ada trigger. Trigger ini akan terhubung dengan pin Arduino D13. Lalu ada echo. Echo ini akan terhubung dengan pin Arduino nomor D12. Dan yang terakhir ada ground. Ground ini akan terhubung dengan aliran negatif. Nah, pada setiap kaki di sensor ultrasonik ini memiliki fungsi sendiri-sendiri loh. Yang pertama yaitu VCC dan ground ini, dia fungsinya tadi untuk menyuplai daya atau menyuplai arusnya. Lalu untuk trigger, pin trigger ini berfungsi menghasilkan pulse yang dikeluarkan. Nah, pulse ini akan keluar jika kondisi terdapat tegangan, di mana kondisi ini yaitu mati, nyala, dan mati. Pulse ini akan dikirimkan dengan kecepatan tertentu yang disebut speed atau dilambangkan dengan velocity atau V. Nah, di trigger ini juga akan menghasilkan waktu yang dibutuhkan untuk menangkap pulse-nya tadi, sehingga trigger ini berfungsi sebagai output. Lalu yang kedua ada echo. Echo ini berfungsi untuk menangkap durasi, menangkap distance yang dihasilkan, sehingga sinyal yang diterima echo ini dalam bentuk pulse atau tegangan, sehingga echo ini sebagai input karena dia menerima sebuah variabel. Lalu komponen yang kedua yaitu ada controller, di mana pada sistem kontrol storage tank ini controller yang digunakan yaitu Arduino Uno R3. Di dalam Arduino Uno R3 ini power supply yang digunakan yaitu berasal dari LCD-nya ini, dia menghasilkan tegangan 5 volt. Nah, tegangannya ini pada power Arduino akan dihubungkan dengan breadboard yang pada pin 5 volt ini terhubung dengan kutub positif dan yang groundnya pada kutub negatif. Nah, penghubungannya ini juga dilakukan pada breadboard sisi atas dan sisi bawah, karena yang atas ini akan terhubung dengan relaynya. Nah, sedangkan yang bawah akan menyuplai daya untuk LCD. Nah, pada Arduino Uno R3 ini terdapat 16 pin yang bisa dihubungkan dengan perangkat-perangkat atau komponen lainnya. Nah, seperti pin-pin ini ya teman-teman. Nah, pin ini ada pin D13 ini terhubung tadi dengan trigger di sensor ultrasonik. Misalnya pin D9 ini akan terhubung dengan
LCD atau displaynya itu pada bagian enable, pada di LCD-nya bagian enable. Lalu ini ada lain-lainnya juga yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah satu kesatuan. Fungsi dari controller Arduino Uno ini untuk mengendalikan ataupun mengawasi fungsi kerja dari sistem kontrol. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aktuator. Aktuator di sini berfungsi untuk menjalankan aksi dari sistem kendali. Pada sistem kontrol di storage tank, aktuator yang digunakan itu misalnya adalah pompa. Namun pada penggambaran di sini, penggambaran pada rangkaian ini kita asumsikan bahwasanya lampu ini merupakan pompa ya. Jadi lampu ini mewakili sebuah aktuator yaitu pompa. Nah, untuk menjalankan pompa atau aktuator itu sendiri, dia akan dapat berjalan atau dia akan menyala atau aktif ketika relay sudah mengaktifkan bebannya. Jadi di sini kita juga menggunakan relay, di mana fungsi relay itu sendiri untuk mengaktifkan beban yang mempunyai tegangan atau arus lebih besar dari power supply-nya. Nah, kita kan tadi mendapatkan bahwasanya pada Arduino dia menghasilkan tegangan yaitu 5 volt yang juga akan masuk ke dalam terminal dari relaynya ini sendiri, yaitu pada terminal 5 khususnya. Nah, di sini padahal untuk menghidupkan pompa ini atau menghidupkan lampu atau aktuator ini membutuhkan tegangan sebesar 12 volt. Nah, beda sekali ya tegangan yang dihasilkan kontrolernya dengan tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan aktuatornya, sehingga pada pengaktifan aktuator ini juga dibutuhkannya power supply lain. Di sini kita tambahkan power supply juga yang mempunyai dua pin. Nah, di sini dua pinnya itu terpasang. Untuk yang negatif dia akan langsung terhubung dengan lampu, sementara yang positif dia akan masuk dulu ke terminal di dalam relay. Nah, relay ini sendiri kalau dari tampak jauh kita tidak melihat bahwasanya dia memiliki terminal-terminal, padahal dia sebenarnya ada 6 terminal atau 6 coil yang ada pada relay itu sendiri. Fungsi coil-coilnya juga yang pertama coil 1 dan 12 ini sebagai command, coil 6 ini sebagai normally open. Jadi tadi arus atau tegangan yang masuk dari power supply yang dimasukkan ke command ini akan dilewatkan normally open untuk mengarah ke lampu. Nah, normally open ini karena dia belum menyambung, perintah di relay untuk mengaktifkan atau mematikan dari lampu ini juga menunggu perintah dari Arduino sebagai kontrolernya. Lalu yang untuk terminal 5 dan terminal 8 ini untuk mengalirkan arus listriknya ya. Nah, ini tidak diwajibkan misal di 5 harus positif, di 8 harus negatif, itu tidak, tapi dia bisa dibolak-balik. Tidak harus seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki perangkat terakhir yaitu display. Nah, display yang digunakan pada sistem ini yaitu LCD 16x2. LCD 16x2 ini apa sih maksudnya? Nah, maksud dari 16 itu menunjukkan bahwasanya dalam LCD terdapat 16 baris, dan 2 sendiri menunjukkan bahwasanya pada LCD terdapat 2 kolom. Kolom itu yang vertikal dan baris itu yang horizontal. Nah, pada pin-pin di dalam LCD 16x2 ini dihubungkan dengan yang ground ini dengan kutub negatif, yang VCC ini dengan positif, seperti yang pada sensor tadi ya teman-teman. Lalu yang R5 ini tadi akan dihubungkan pada pin Arduino D13, dan RW-nya ini atau read-write-nya ini pada kutub negatifnya.
Nah, juga di sini kenapa kita pakai resistor? Karena arus untuk tegangan yang masuk ke LED-nya ini agar sesuai, sehingga dia akan dapat berfungsi sesuai dengan penempatannya. Lalu ketika kita telah menyelesaikan rangkaian, kita telah selesai merangkai, yang selanjutnya yaitu melakukan pengkodean, dimana pengkodean ini pada awalnya kita akan menyebutkan variabel apa saja yang digunakan di dalam rangkaian sistem kontrol ini. Nah, di sini variabel-variabel yang digunakan yaitu yang pertama ada variabel pada LCD-nya, yaitu ada RS sama dengan 10. 10 ini berarti dia terhubung dengan pin Arduino D10, dan selanjutnya di sini seperti D7 sama dengan 8, berarti pada LCD di sini yang pin D7 dia akan terhubung dengan Arduino D8. Lalu ada trigger pin, triggernya ini tadi terhubung dengan pin Arduino 13, dan relay selanjutnya adalah relay ini terhubung dengan pin Arduino D2. Lalu ada void setup, ini menunjukkan settingan dari pelaksanaan pengkodean ini, yaitu trigger sebagai output karena dia yang menghasilkan data berupa waktu atau duration. Echo ini sebagai input karena dia yang akan menerima sinyal pantulan. Lalu relay ini sebagai output karena dia berfungsi mengaktifkan aktuatornya. Lalu LCD begin ini maksudnya LCD begin 16,2, maksudnya ini menunjukkan bahwasannya pada LCD ini berfungsi 16 baris dan 2 kolom. Lalu pada tugas saya ada set yang digunakan untuk awal tampilan dari LCD, yaitu yang pertama akan menunjukkan tugas SKPL 1 dan baris, dan kolom selanjutnya akan menunjukkan NFC. Lalu yang void loop ini yang pertama, dia ini perintah-perintah yang akan dijalankan ya. Lalu yang pertama ini akan membersihkan LCD dengan perintah LCD clear, lalu dengan digital write maka akan menunjukkan trigger ini dalam kondisi mati, nyala, dan mati, karena ini akan memenuhi kondisi yang dibutuhkan dalam trigger itu sendiri. Nah, trigger ini yang tadinya menghasilkan pulse ini akan dimasukkan ke sini, sehingga pulse-nya akan menjadi inputan pada echo. Nah, selanjutnya yaitu ini menunjukkan durasi yang dihasilkan dari pembacaan sensor, yaitu sebuah pulse yang akan masuk ke dalam echo, karena echo ini sebagai inputan, dimana di sini keterangannya dia high atau dia akan menyala, dimana ketika durasi sudah didapatkan maka langkah selanjutnya yaitu mengubahnya menjadi besaran jarak dengan menggunakan persamaan duration dibagi 29 dibagi 2. Ketika durasi atau perintah bersyarat if, jika durasinya itu sama dengan 0, maka di serial akan mengeluarkan pembacaan yaitu warning no pulse from sensor. Jadi ketika durasinya menunjukkan angka 0, berarti sensor itu tidak menghasilkan sinyal pulsanya, sehingga sensor tidak bekerja dan harus dilakukan pengukuran ulang. Yang selanjutnya yaitu menggunakan perintah bersyarat if distance lebih besar dari sama dengan 100, dimana ketika kondisi dari distance atau jaraknya ini lebih besar dari 100, maka akan terjadinya keterangan bahwa dia high level, dimana sebelumnya ini juga ada tambahan perintah, yaitu seperti print distance sama dengan berapa. Nah, setelah ini nanti di kotak yang bagian ini dia akan terisi berapa sih jarak yang dihasilkan dari pengukuran yang telah dilakukan. Jaraknya di sini akan terisi oleh printer dari distance yang telah dihitung dan diukur menggunakan persamaan sebelumnya. Distance hasil pengukuran ini akan terletak pada baris ke-10 kolom ke-0. Lalu hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya
distance yang lebih besar daripada 100, dia high level, sehingga relay juga akan menunjukkan high levelnya atau menunjukkan aktif, sehingga lampu akan dapat menyala. Karena pada perintah relay di sini dia high atau menyala ketika dia dengan bersyaratnya itu lebih besar dari 100. Else atau selain kondisi ini dia akan menghasilkan keterangan normal level karena distance-nya belum memenuhi persyaratan yang terjadi. Nah, ketika kondisi normal level ini relay akan low atau mati. Lalu delay ini untuk mendelay penampilan dari LCD-nya itu sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan hasil yang telah kita buat. Semoga berhasil. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya yang pertama yaitu tugas SKPL1 1019 ini menunjukkan NRP saya. Ini akan didelay selama 3000 mikrosecond. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan hasil distance, yaitu di sini sensor ultrasoniknya menurut pembacaan yaitu 248,1 cm. Sedangkan pada display situ sendiri hanya menunjukkan hasil bahwasanya pembacaan distance yaitu 248 cm. Nah, terjadinya perbedaan antara pembacaan langsung pada sensor dan juga pada display ini karena adanya error dari pulse yang dihasilkan pada echo tadi. Walaupun begitu, error yang dihasilkan ini tidak berpengaruh cukup signifikan. Nah, kita dapat memanipulasi ataupun melakukan percobaan lagi untuk jarak-jarak. Nah, ini ketika yang awal tadi pada kondisi bersyaratnya distance-nya lebih besar dari sama dengan 100, maka relay akan dalam kondisi high atau pompa atau aktuatornya ini akan aktif. Sedangkan ketika kita rubah sensor ini berada pada perhitungan yang normal, yaitu di sini ada keterangan normal level, maka aktuator ini akan mati karena relay tadi pada kondisi low. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.